Bismillah. Kedengeran jelas suaranya? Kelihatan? Kenapa? Berdiri. Kan niatnya ngaji kan, bukan lihat si Koko. Kalau niatnya betulan pengen ngaji, siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicara nggak jadi datang, tetap dapat pahala nggak? Tapi kalau niatnya selfie dengan yang bicara, ketahuilah yang diajak foto ini nggak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin diri sendiri aja belum tentu bisa. Ya. Jadi Didik, duduk apa berdiri? Alhamdulillah. Baik, istilah ya. Izin kita buka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi ke sini ke Kota Sumedang juga dalam rangka milad Kota Sumedang yang keberapa? 447, Masya Allah. Semoga selalu dijaga, diberkahi, dimuliakan Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sambutkan kita istiqomah mengikuti sunnahnya insya Allah. Salam takzim kami kepada Amir kita Bapak Dr. Haji Bupati Doni Ahmad Munir ya, Masya Allah. Terima kasih diizinin ngaji bareng di sini, dan wakilnya Bapak Fajar Aldila. Alhamdulillah. Kasepnya wakil bupati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga beliau berdua selalu dituntun oleh Allah. Kiai juga terima kasih, Alhamdulillah, dan seluruh jajaran terkait. Masya Allah. Yang izin saya belum sanggup menyebutkan namanya satu persatu. Ibu Susi ya, Ketua Muslimat NU Sumedang, Alhamdulillah. Yang belum tersebut nggak apa-apa, Bu Sekjen, nggak apa-apa ya. Karena yang penting mah dimuliakan Allah, bukan disebut si Koko. Si Koko mah kiweng Koko biasanya, kayak biasa jualan handphone. Ibu mau tuker tambah? Allah. Baik, istilah sehat semuanya. Sekaligus ini juga dalam rangka halal bihalal silaturahmi. Jadi bismillah, silaturahmi itu sebetulnya banyak amalan hatinya ya. Karena kalau tidak dijaga hatinya, naudzubillah bisa jadi dosa. Tapi juga kalau bisa dijaga, insya Allah bisa jadi kebaikan. Maka mulai dengan satu kisah kayak gini dulu ya. Ada seorang dermawan beli kambing, terus minta Pak Kiai di desanya untuk minta tolong dipotongin, dibagiin ke semua rakyat. Terus minta request, saya minta bagian deh, tapi bagian paling buruknya aja. Ya, oke siap, dipotong, dibagiin semua kebagian. Datang ke rumah Pak Dermawannya, ini yang diminta bagian paling buruknya. Kantongnya dibuka, ternyata isinya hatinya sama lidahnya. Besoknya dapat rezeki lagi, Pak Dermawan beli kambing lagi. Minta tolong dibagiin lagi oleh Pak Kiai. Tapi kali ini beda. Kemarin kan saya minta paling buruknya. Saya minta bagian paling baiknya dong dari kambing ini hari ini. Ya, siap. Potong, bagiin semua kebagian. Nyampe ke rumah Pak Dermawan, dikasih lihat isi kantongnya. Ini bagian yang paling baik. Begitu dibuka ternyata isinya hatinya sama lidahnya juga. Pak Kiai,
kok sama, terbaik hati dan lidah, terburuk juga hati dan lidah. Kata PKI-nya ternyata kan manusia juga begitu. Kalau hati dan lisannya sudah baik, dia bisa menjadi sebaik-baiknya makhluk. Tapi kalau hati dan lisannya bermasalah, bisa jadi seburuk-buruknya makhluk. Punten ya Bu. Ibu di sini ada yang pernah sakit hati sama kambing? Lewat depan kandang, kambing culamu. Nggak ada ya. Tapi di sini ada yang pernah sakit hati sama manusia? Sama mulut orang? Padahal katanya orang manusia cenah mah lebih mulia daripada kambing. Ya, ngakunya punya iman, ngakunya punya akal. Ya. Jadi yuk hati-hati ya. Bisa jadi doa, bisa jadi dosa, bisa jadi pahala. Gimana biar semuanya jadi kebaikan? Pernah nggak ngelihat video ini, nggak tahu ya viral apa enggak videonya, tapi pernah ngelihat ada di luar negeri, di Kolombia, apa aku Kolombia, tebih lah pokoknya nama. Ya, ibu-ibu ini ke bon binatang, terus nyamperin singa, singanya pas ngelihat si ibunya ini datang, langsung meluk, nggak digigit, nggak dicakar, nggak dipeluk, weh, kayak orang kangen, tapi ini singa. Ya. Terus apa yang bikin si ibu ini disayang banget sama singanya? Apa karena gelangnya bagus? Atau karena suaminya pejabat? Atau karena cantik? Enggak. Karena memang si singa ini dulu dia dirawat. Modalnya kasih sayang sama ketulusan. Karena dia belum muslim jadi belum nyampe ke tingkat ikhlas. Ya. Punya kasih sayang, punya ketulusan. Ya. Karena kadang heran, ya Allah, ini singa aja takluk. Kenapa suami ibu nggak takluk sama ibu? Jangan-jangan kurang ikhlas dan kurang kasih sayang. Contoh lagi, Rasulullah Muhammad SAW kan wafatnya sudah lama, betul? Jarak kita ke beliau itu sekitar nyaris 15 abad. Ibu nggak pernah lihat videonya, nggak pernah lihat wajahnya, fotonya juga nggak ada, tapi mau bela-belain ngikut apa yang diajarin oleh beliau. Itu demi Allah, kalau bukan karena ketulusan, keikhlasan dan kasih sayang beliau buat kita ngapain tersentuh? Kadang karena saya punten, sebagaimana tadi yang juga disebutkan oleh Pak Bupati, kadang bukannya nggak mau, tapi ya episodenya lagi kayak gini, sehari maksimal cuma bisa paling 2 sampai 3 pengajian. Sedangkan kalau misalkan permintaan yang masuk misalkan sehari 40, kan nggak mungkin sehari 40 ceramah lu. Paginya di Makassar, siangnya di Sumedang, sorenya di Medan, kan nggak mungkin. Ya. Makanya pasti ada yang nggak kebagian gitu ya. Tapi alhamdulillah karena ada wasilah. Oh, saya pernah ditolong ada orang baik tadi yang juga akhirnya jadi kayak saudara, Bu Ani tadi. Kalau di sini mungkin taunya yang punya itu ya, travel umroh Anida, ya sudah bismillah. Mudah-mudahan bisa balas kebaikannya. Di sini pun mudah-mudahan ketemu ibu-ibu jadi kebaikan. Ya. Siapa di sini yang ngajinya paling sukses? Bukan yang berhasil selfie sama si Koko. Tapi yang seberes dari sini tambah dekat sama Allah. Ya. Meskipun dia pulang dari sini hafal tuh semua ayat dan hadis yang dibacainnya, tapi malah tidak jadi kebaikan bagi orang lain. Ini dia yang jadi masalah ya. Bu, Bu pengen punya suami yang baik, yang royal, yang gak suka marah-marah, yang romantis, yang gak gampang ngambek, yang menghargai semua kelelahan ibu. Sama kita juga pengen Bu punya istri kayak begitu. Bu, ibu pernah berbuat salah ke suami, pernah? Pengennya dimaafin atau diungkit? Dinasehatinnya pengen baik-baik, diem-diem gak ada orang atau di hadapan banyak orang? Pengennya sekali aja dinasehatin atau diungkit-ungkit terus? Ibu udah gitu belum ke suami?
Ya, Masya Allah. Jadi iya, Bismillah ya. Segala sesuatu itu baru jadi baik standarnya satu, bikin kita tambah dekat sama Allah. Ya, contoh. Ibu di WA sama suaminya. Is istri. Boleh kan manggil istrinya is? Boleh. Padahal namanya bukan Iis, nggak apa-apa kan? Is. Dijawab dong. Ada apa suami? Jangan suujon dulu ya Bu ya. Dia begini is. Dia Jadi uang belanja kayaknya harus saya naikkan. Berapa Insya Allah 100 juta. Ah, yang benar per satu dekade ya? Enggak. Insya Allah 100 juta per minggu. Nikmat bukan? Nah, cara bahagiain wanita tuh gitu. Tinggal dikasih khayalan mereka udah bahagia. Tapi ya. Bu, uang belanja naik 100 juta per minggu. Nikmat bukan? Ujian. Ulangi. Oh, kapan jadi nikmat? Kalau semenjak uangnya tambah banyak, tambah dekat sama Allah. Iya nggak? Iya. Bu, ada orang bisa nggak jadi maksiat gara-gara nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya kita bisa jadi pertolongan dari Allah. Cuman kenapa kita kadang nggak dapat duitnya ngambek? Ya bisa jadi bahagianya memang di duit, bukan di Allah. Buktinya ketinggalan sholat nggak pernah nangis. Tapi kalau harisan nangis. Atau kok dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis. Tapi waktu gagal nyalek kok gila ya. Juga jadi masalah. Ya. Maka, oh tapi katanya Allah maha kaya. Aku udah minta biar kaya nggak dikabul-kabul. Ya Allah teh tahu, kamu kaya teh kacau. Ya. Jadi kadang ada yang ditahan. Ya. Maka, dah Bismillah. Kalau pengen sesuatu jadi baik, sederhana intinya bikin tambah dekat sama Allah. Hati-hati. Karena makin banyak ketemu orang itu, kalau mau jujur, kalau tidak dijaga, berat sekali untuk menjaganya. Ya. Karena jangan sampai nanti suaminya cerita, kok istri saya ikut pengajian sehari 3 kali, tapi perbedaan yang paling kelihatan hanya pada seragamnya. Hijau KB. Ya. Dan peningkatan yang paling signifikan ada pada jumlah cicilannya. Jangan sampai kayak gitu ya. Bu, ketahuilah salah satu fungsi atau tujuan kita ngaji itu adalah makin jago nyari kekurangan diri sendiri. Bukan makin jago nyari kesalahan orang lain. Karena begitu tahu ilmunya, terus gak ngelihatnya ke diri, ngelihatnya ke orang, tuh lihat cara sholatnya. Tuh lihat tuh bacaan Al-Qurannya, makhorijul hurufnya masih gak beres, padahal kan suaminya ustadz. Kenapa kudu ngomong kayak gitu? Ya. Dapat manfaatnya apa? Kalau kita ngelihat orang itu selalu ngelihat dari sudut pandang saya, dapat apa dari dia? Kesel melulu. Ibu pernah dikecewain orang tadi pernah? Pernah? Punten ya Bu, orang ngecewain kita itu kadang bukan karena jahat. Kadang bukan karena jahat. Tapi sederhana, dia teh manusia, udah. Nah manusia terbatas, belum tentu bisa selalu ngebahagiain kita. Contoh, ibu baik ke orang, orangnya pengen balas budi, OTW balas budi meninggal. Berarti dia nggak balas budinya karena jahat atau karena nggak ada umur? Bukan karena jahat kan? Yang repot kalau kita meletakkan bahagia kita nunggu orang balas budi dulu, nunggu orang harus baik dulu ke kita, atau gimana? Punten ya, ditambah kita mati bakal ke surga pengen. Nabi Adam diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Berarti kan kita ke surga kehalangan dosa ya. Pengen ibadah, ya mau jujur ibadah kita kumaha? Sholat yang mana? Yang sering lupa rakaat itu. Yang tadinya nyari kunci gak ketemu giliran sholat malah ingat. Eta ge kuliah kulhu ae. Sekalinya gantiin atau ina, ya. Zuhurna 2:30.
Asar setengah 6, subuhnya kadang setengah 10 ya. Sekalinya sholatnya lama, rakaat ketiga sujud lama. Padahal lagi mikir, habis ini tasyahud apa berdiri.
Ya. Nggak ada orang datang ke dokter tuh apa yang dirasakan? Bunga rahasia, dokter mah kepo. Itu sanes dukun dokter mah. Mau ngerti. Kita pasti jujur aku, iya dok, saya memang terlalu banyak makan gula. Ngaku, beneran ngaku. Itu kesalahan saya dok. Saya belum mau berhenti ngerokok, itu kesalahan saya. Ngaku, tolong sekarang obati saya. Keluar duit berapa? Saya rela dok. Padahal punten tadi penyakit fisik itu sambil kena bersih loh Bu dosa. Baik yang penyakitnya diundang kelakuan sendiri atau benar-benar ya jelas-jelas lagi nyebrang gak ada salah apa-apa, tahu-tahu diseruduk orang mabuk, kakinya berdarah, luka. Enggak, semua kepahitan ujungnya sama, antara gugurin dosa atau ninggiin derajat. Kalau penyakit hati, siapa orang ngaku? Kan susah ngakunya. Boro-boro berobat, orang gak ngerasa sakit. Bahkan ada orang mau nyembuhin juga, saudaraku, ini ki gak di hadapan orang, ditraktir, dia udah kenyang, duaan, gak ada siapa-siapa, baru keluar nasihat, saudaraku, ay kayak gitu teh gak boleh, itu teh namanya sombong. Siapa yang sombong? Galakan dia, yang sakit dia. Mana berarti yang lebih bahaya, penyakit fisik atau penyakit hati? Hati-hati, hati-hati. Kalau udah pengen selalu aduh, dipuji, dikagumi dan lain-lain. Ya, surga kita nggak di mulut orang ya. Mulut orang mah gitu ya, bau jigong ya. Kalau lagi puasa apalagi. Tapi di hadapan Allah mah wangi ya. Jadi yolah dijaga. Ya, hati-hati. Hawa nafsu teh suka buat dipuji, dikagumi. Oh pernah ngeliat iklan tuh ya? Ada ibu-ibu lagi sholat duha, terus telepon di rumahnya bunyi, diangkat sama anaknya, ditanya, ibu, ibu kamu kok nggak angkat? Ibu lagi ngapain? Lagi sholat duha tante, si ibu saya sambil sholat, ajib ketawa. Beres sholat si anak dibelai, anak soleh, pinter, ganteng, bingung anak nanti. Besoknya si ibu keterusan nonton drakor, jadi sholat asarnya jam 5:30. Ya, nelpon lagi, diangkat si anak. Mama kamu kemana? Kok nggak angkat? Kemeteran. Dijawab, lagi sholat asar tante. Jam segini sholat asar? Beres sholat si anaknya. Kamu ngapain ngomong kayak begitu? Bingung nggak tuh anak? Saya salah nawat. Udah jadi pertanyaan itu. Emang kita ibadahnya gara-gara apa? Bu. Gini ya, ini ngaji purnama namanya. Pernah ngelihat bulan purnama? Cantik tidak? Ada nggak orang ngelihat bulan purnama itu dengki, berantem? Bu, ibu nggak boleh ya lihat bulan itu. Yang boleh cuma saya, tahu nggak? Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Semuanya ngelihat bulan barengan kelihatan? Iya, asal nggak ketutupan genteng atau awan, ya. Maka itulah gambarannya kalau kita memperebutkan sesuatu yang luas. Karena semuanya pasti kebagian, nggak perlu berantem kan. Beda kalau kita memperebutkan sesuatu yang sempit. Contoh dunia. Dunia itu udah dapetinnya kudu bakbek, begitu bonyok juga belum tentu dapat. Contoh, 270 juta penduduk Indonesia, yang boleh jadi presiden berapa orang? Bayangin 270 juta orang rebutin satu tempat yang sama. Kemarin 2024 yang rebutan cuma 3 aja berantemnya se-Indonesia. Maka kalau 270 jutanya semuanya pengen ke surganya Allah, semuanya takwa, semuanya ibadah, semuanya jujur, semuanya tawadu, semuanya soleh, muat gak surga bagi 270 juta orang? Lebih, gak akan berantem. Makanya kadang punten, kalau jelas-jelas tadinya kita adem ayam akur baik-baik aja, tahu-tahu berantem, punten, sederhana, bisa jadi ada dunia nyelip di antara kita. Ya. Terus ditanyain, ya. Nah, kita tuh kadang-kadang, ada nyelip niat lebih. Makanya kadang kalau ada yang tanya, apa penyebab orang ikut rajin pengajian, tapi akhlaknya nggak sesuai seperti yang dia tiap hari ngaji dengerin materi. Termasuk yang ngomong kadang ada yang bilang kok akhlaknya nggak sesuai
dengannya apa yang dia ceramahin, misalkan kayak begitu. Ya, penyebab paling utamanya mah jelas paling utama nomor satunya adalah salah niat. Ya. Kadang kita ngaji, gabung ke circle ini, dan ini mah circle-nya para artis dan influencer. Itu mah majelis taklim RT aja, udah nanti dulu aja nggak ikut. Gabungnya circle yang ini, dan ini mah ketuanya ke istri bupati misalkan. Ya. Aduh, capek sekali ya. Dan kitanya juga jangan iseng banyak nanya, misalkan mau suguhin minuman, nggak perlu ditanya puasa enggak. Takut jadi orang itu malah jadi keucap semua. Oh iya puasa, tapi nggak cuma Senin Kamis loh, saya Daud. Dan juga ini Daud kan nggak enak kalau nggak tahajud. Semalam saya tahajud jadi bocor semua. Udah kasih aja. Diminum berarti nggak puasa, nggak diminum berarti nggak puasa. Apalagi puasa udah bismillah. Jaga paur ya. Itu dia tadi ya. Niatnya ibarat alamat. Ibu ngirim paket ekspedisi. Dia mau pakai pesawat, mau pakai motor, mau pakai kereta, mau pakai kapal laut. Kalau alamatnya salah, tetap bisa nyampe nggak? Nggak akan nyampe. Mau secanggih apapun transportasinya. Makanya hati-hati ya. Na'udzubillah. Jangan selalu suka menonjolkan diri. Karena kalau kayak jantung nggak kelihatan, tapi kayak tidur, hidup, bangun, semua terus aja berdegup. Ya, tidak menonjolkan diri. Yang nonjolin diri itu ambeien, bisul, kutil, jerawat, semua yang nonjolin diri ternyata nggak baik ya Bu ya. Makanya kalau misalkan ibu amat sangat sering menonjolkan diri, nanti gampang kecewa terus. Ya. Ya, kudu dipecahin, aduh, ya, gitu aja. Na'udzubillah. Makanya, yuk, tadi kita lihat, penyakit fisik, penyakit hati kayak begitu. Apa saja yang harus diwaspadai jenis-jenis tadi penyakit hati? Beberapa diantaranya adalah shimun taki'u cidun. Bukan bahasa Arab ya tante, singkatan. Shimun taki'u cidun. Shi-nya syirik, munafik, takabur, dengki, ujub, cidun, cinta dunia. Kumaha saya ngasih singkatannya ya. Shimun taki'u cidun. Bahas satu-satu ya. Syirik, nyembah kepada selain Allah. Hati-hati, ada yang terang-terangan, ada yang halus sembunyi-sembunyi, ada syirik jali, ada syirik khafi. Yang terang-terangan jelas ya. Dia nyembah ulakan sambal, nyembah botol kecap, apapun yang dia sembah selain Allah. Hati-hati ya. Ini juga hati-hati Bu, dijaga, ingat ya. Setan gak suka kita ngaji. Apa cara paling gampang bagi setan bikin kita hilang pahalanya? Diganggu tauhidnya Bu. Ini ibu nggak suka, setan nggak suka ibu pada ngaji. Sulit bagi setan untuk bikin abis ini ibu-ibu pada ngerampok bareng-bareng rame-rame semua. Nggak bisa. Cari paling gampang, diganggu tauhidnya. Udah sana sholat, zakat, puasa, haji nggak apa-apa. Tapi giliran dagangan sepi, datang tuh ke mbah yang itu. Nanti jadi kaya lagi loh. Aduh. Bu, makanya syahadat itu nomor 1 kan di rukun Islam. Karena dia mau sholat, zakat, puasa, haji, tapi tidak mengakui Tuhannya Allah, tidak mengakui Muhammad SAW adalah nabinya, rasulnya, ya tunggalah aku ibadahnya. Ada pengajian begini Bu, pengajian keluarga. Ini sekeluarga dari kakek, nenek, semuanya pada kumpul, sampai yang muda-mudanya. Akhirnya setelah jalan sekian lama, si pemuda, ada salah satu pemuda jadi nggak pernah datang lagi.